Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial J dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juni kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nenggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan 2. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lalu lintas dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra.
Baik rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin dan itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita dan sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenanya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan ketantang dia ibarat kata nggak mau lagi gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya, saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata dia saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Yaitulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap dua pelaku berinisial J dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nainggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan dua. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lalu lintas dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui, dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu.
Baik rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan, dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nainggolan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deng, itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita dan sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenaknya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, saya nggak berani, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan kutantang dia, ibarat kata nggak mau lagi itu gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima, dengan apanya saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat, dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Yaitulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial C dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda.
Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara, perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nainggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan dua. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lalu lintas, dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui, dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik, rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan, dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang.
Baik rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nainggolan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deng, itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita saya sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenanya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan kesantang, dia ibarat kata nggak mau lagi itu gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima, dengan apanya saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat, dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Yaitulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial J dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran, dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nainggolan.
awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan dua. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Temung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lalu lintas, dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui, dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik, rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan, dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik, rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadian? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin, Deng.
itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita dan sangat sedih. Dibilang saya merekam video, merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenaknya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, saya nggak berani, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan ketantang, dia ibarat kata nggak mau lagi itu gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya, saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, aduh nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat, dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Yaitulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial C dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran, dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nainggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran, karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak
terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan dua. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Temung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lalu lintas dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina, namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik, rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan, dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik, rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nainggolan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadian? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deng, itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu.
Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenaknya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, saya nggak berani, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan, ya kayak mana lah, bukan kutantang dia, ibarat kata nggak mau lagi itu gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya, saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar, kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah itu dua itu pelakunya, jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, aduh nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat, dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Yaitulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial J dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran, dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nainggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran, karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat
Salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan dua. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Temung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lalu lintas dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik, rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik, rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut karena saya lihat berita saya sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenaknya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan
si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan kutantang dia, ibarat kata nggak mau lagi itu gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya saya nanya gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena hati saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, aduh nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat, dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Ya itulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial J dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran, dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nainggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran, karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan 2. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan
terhadap kedua korban begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Temung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lalu lintas dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina, namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik, rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan, dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik, rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut karena saya lihat berita dan sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenaknya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Kami bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, itu kan bukan tentang dia, ibarat kata nggak mau lagi gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya, saya nangis gitu kan. Jadi
karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya sudah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah, setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah, setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, aduh nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Ya itulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial J dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran, dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nainggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran, karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan 2. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini?
Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Temung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lalu lintas dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut karena saya lihat berita saya sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenanya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan ketantang, dia ibarat kata nggak mau lagi gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat.
Nah, setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah, setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, aduh nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Yaitulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial J dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nenggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan 2. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap
menghambat laju lalu lintas dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui. Dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan, dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Main bola. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deng, itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita saya sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenanya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan petantang, dia ibarat kata nggak mau lagi tuh gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima, dengan apanya saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar, kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, nggak terbilang, pokoknya semua
Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Ya itulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial J dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran, dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nainggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran, karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan 2. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi, dan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lintas, dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami.
Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan, dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin Deng, itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita dan sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenaknya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan kesantang, dia ibarat kata nggak mau lagi itu gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat, dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Ya itulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu
Saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap dua pelaku berinisial C dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nainggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan dua. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung ini. Nah, karena keduanya takut melintas sehingga mereka memilih untuk menepi, dan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lintas dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui?
Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deng, itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita, saya sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenanya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan kesantang, dia ibarat kata nggak mau lagi tuh gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat, dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Ya itulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial J dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juni kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nenggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan 2. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lalu lintas dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui, dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu.
Baik rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polres Medan, dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin dan itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita dan sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenanya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan tentang dia, ibarat kata nggak mau lagi itu gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya, saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat, dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Yaitulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah kami melintasi jalan namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial J dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda.
Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nenggolan. Awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut, warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan dua. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat laju lintas dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui, dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik, rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan, dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang.
Baik rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nainggolan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deng, itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita saya sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenanya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan pesantren, dia ibarat kata nggak mau lagi itu gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah, itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat, dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Ya itulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin deh. Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Deli Serdang, Medan menjadi perhatian publik setelah rekaman video viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menendang perut korban perempuan bernama Kartina yang diketahui sedang hamil muda. Polisi telah menangkap 2 pelaku berinisial C dan Z dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kartina, usai kandungannya telah memasuki 7 minggu dan merupakan kehamilan yang sangat dijaga setelah sebelumnya mengalami keguguran. Informasi selengkapnya terkait update terbaru akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, rekan Nasrul. Silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Anggra dan juga Tribuners sekalian. Dapat saya sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Perihal update dari kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang wanita hamil yang terjadi di kawasan Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di mana penganiayaan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli kemarin, di mana saat itu di lokasi sedang terjadi adanya aksi tawuran, dan pasangan suami istri ini yaitu pasangan Mangongap Purba dan juga istrinya Mulana Kartina Buru Nainggolan.
awalnya pulang bekerja dan hendak pulang ke rumah melintasi kawasan yang sedang terjadi tawuran karena memang sang suami takut untuk melintas karena melihat kondisi istrinya yang tengah hamil muda, dan ini juga merupakan kehamilan anak pertama setelah sebelumnya istrinya sempat keguguran, sehingga sangat dinantikan. Sang suami memilih untuk menepi sementara untuk menunggu situasi tawuran reda agar tidak terkena sasaran begitu, Anggra. Namun karena warga sekitar meminta keduanya untuk terus berjalan untuk tidak menyebabkan lalu lintas macet, namun permintaan tersebut ditolak. Karena penolakan tersebut warga sekitar yang terutama kedua pelaku J dan Z ini sempat menganiaya kedua korban, bahkan sempat salah satunya yaitu J sempat menendang perut dari Kartina yang diketahui tengah berbadan dua. Dan setelah viralnya video ini, tim Satreskrim Polrestabes Medan melalui unit Resmob langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, yang mana keduanya diamankan pada hari Rabu malam kemarin. Dan terkini pihak Polrestabes Medan telah menetapkan keduanya sebagai tersangka melalui sejumlah serangkaian pemeriksaan dan juga hasil visum yang dilakukan terhadap kedua korban. Begitu. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan seperti apa kesaksian korban terkait insiden penganiayaan ini? Ya, berdasarkan kesaksian korban seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya mereka berniat awalnya pulang ke rumah setelah sebelumnya pulang dari bekerja, di mana Kartina yang setelah pulang bekerja dijemput oleh suaminya yang akan melintasi terowongan, di mana di atasnya merupakan bantaran rel yang tempat terjadinya aksi tawuran yang memang cukup sering terjadi di kawasan Kecamatan Medan Temung ini. Nah, karena keduanya takut melintas, sehingga mereka memilih untuk menepi. Dan karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas, keduanya ini sempat dianiaya oleh para pelaku karena dianggap menghambat lalu lintas, dan meminta keduanya untuk segera berjalan dan meninggalkan lokasi kejadian. Namun naas, kedua pelaku ini sempat menganiaya awalnya menganiaya suami dari Kartina. Namun melihat suaminya dianiaya, Kartina ini sempat mengeluarkan telepon selulernya untuk merekam kejadian yang dialami oleh sang suami. Namun salah satu pelaku yaitu J bertindak arogan dan bertindak berlebihan dengan menghempaskan handphone dari Kartina dan juga sempat menendang perut Kartina hingga membuat dirinya cukup shock dan juga kesakitan di bagian perutnya, yang mana Kartina ini sedang mengandung anak pertamanya yang dalam usianya sekitar 7 minggu begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian apakah identitas kedua tersangka ini sudah diketahui? Ya, untuk identitas tersangka sudah diketahui, dan saat ini keduanya sudah dilakukan penahanan di Polrestabes Medan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hingga kini keduanya masih terus menjalani pemeriksaan intensif terkait apakah ada pelaku-pelaku lainnya atau hanya mereka berdua ini yang melakukan aksi brutal ini begitu. Baik, rekan Nasrul, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada kedua tersangka untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya, saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Dan pihak Satreskrim telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan mempersangkakan keduanya dengan pasal 262 ayat 1 junto pasal 466 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang berisikan tentang penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang. Baik, rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah, kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta api itu tawuran. Itu bukan mungkin, dan
itu selalu ada tawuran. Jadi kami takut melintasi jalan tersebut dan suami saya juga ketakutan karena posisi saya lagi hamil gitu kan. Tapi saya jelaskan di sini, kami tidak ada memegang HP untuk merekam kejadian tawuran tersebut. Karena saya lihat berita, saya sangat sedih. Dibilang saya merekam kejadian viral itu, yang tawuran itu. Nah, setelah itu kami menyingkir ke pinggir jalannya. Itu tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi si pelaku ini yang menganiaya kami dalam kekerasan, kami disuruh paksa untuk melintasi jalan yang tawuran tersebut, yang lempar-lemparan batu itu. Ya karena suami saya takut dengan kenanya perut saya dan kepala saya, kebetulan saya nggak pakai helm. Ya kan saya nggak berani, jadi saya menjawab menanggapi omongan si pelaku ini. Saya bilang kayak ini, saya nggak berani, kami nggak berani melewati itu. Aku bilang kayak gitu kan. Ya kayak mana lah, bukan ketantang dia, ibarat kata nggak mau lagi itu gitu kan Kak. Nah setelah itu dia nggak terima, mungkin suami saya melihat dia, jadi dia menghampiri kami. Nggak lama kemudian langsung dihantam suamiku, dan kebetulan suamiku itu memang pakai helm. Bisa kalian lihat video yang sudah beredar ya kan Kak. Jadi di situ saya nggak terima dengan apanya, saya nangis gitu kan. Jadi karena memang suami saya sudah dibaku hantam, saya kesempatan untuk ngomong video kejadian yang memang suami saya udah diapakan. Ibarat kata biar saya bisa melapor ke kantor polisi terdekat. Nah setelah itu tidak jadi saya merekam karena HP saya terlempar. Kayak ibarat dijatuhkan lah gitu. Nah setelah itu datanglah satu lagi untuk menendang perut saya. Nah itu dua itu pelakunya. Jadi ditendang perut saya, yang menendang perut saya juga mengapakan pistol, menodongkan pistol sama kami. Jadi saya pun jantungan, aduh nggak terbilang, pokoknya semua. Sekarang ini saya nggak bisa lagi nangis, cuman udah di pikiran saya ini udah lelah sekali. 2 hari ini kurang istirahat, dan puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya kandungan saya itu puji Tuhan sehat. Yaitulah dari kejadian itu, dan setelah itu ada juga orang baik menjadi saksi. Kakak itu mungkin nggak mau disebutkan. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja. Kemarin itu seperti apa sebenarnya kejadiannya? Kejadian yang sebenarnya itu saya baru pulang kerja, kebetulan suami saya menjemput saya. Nah kami melintasi jalan, namanya ada terowongan gitu kan, di atasnya itu rel kereta api. Jadi di rel kereta